Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Atika. Ya, di video ini aku mau mendemoin game lagi. Tapi game ini bukan Scratch kayak yang kemarin. Tapi game ini adalah Beatbox. Jadi beda aplikasi. Game ini aplikasinya adalah Beatbox. Kita ngebuat game di Beatbox. Terus yang pertama aku bakal ngedemoin nah jadi di Beatbox ini aku bakal ngebuat game yaitu Google Dino. Kan biasanya Google Dino itu kalau misalnya ada di Google ya, di Chrome Dino gitu lah. Kalau misalnya kita nggak ada koneksi internet, kita mainnya cuma Google Dino itu. Nah sekarang aku ngebuat Google Dino ini di Beatbox. Jadi kita bisa pakai itu. Di sini di Beatbox ini ada yang namanya mind map. Nah, jadi di pojok sini itu ada yang yang bulat-bulat ada 3 gitu. Nah, itu namanya mind map. Nah, di mind map ini kita kayak node-node gitu. Jadi yang kata-kata gitu ini itu namanya node. Nih. Jadi ini adalah node-node supaya kita itu bisa ngejalanin Google Dino-nya. Kalau misalnya nggak ada node ini, kita Google Dino-nya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak diem dan nggak ke setting gitu. Kalau misalnya kita mau membuat itu harus setting-setting dan ya atur-atur nodenya gitu biar dia bisa jalan. Gitu. Nah, yang pertama ini di mind map ada node start. Start itu ya awal mulanya gitu. Kalau misalnya nggak ada start kita nggak bisa main. Gitu. Terus yang kedua ini ada menu screen. Menu screen ini adalah awal mula screen pas kita mau main. Jadi pas kita main kan harusnya harus ada menu screen gitu kan. Tapi di Google-nya nggak ada sih. Nah, kalau di sini ada. Jadi kalau misalnya pertama itu kita klik ini. Ini tuh button play buat kita mainin gitu. Nah, ini awalnya itu ada menu screen. Ini menu screen. Jadi kayak gini. Ini play, habis itu ada buttonnya. Gitu. Ada buttonnya. Nah, jadi aku mau ngasih tahu kalian kan kalau misalnya di sini itu pas udah menu screen-nya muncul, kita pencet buttonnya. Nah, pas kita pencet button, dia bakal langsung ke permainannya gitu. Nah, jadi kita itu harus atur button T-nya ini jadi navigation button. Misalnya kita ke file dulu, terus ke aset Google Dino-nya. Nah, kita ambil buttonnya, habis itu nanti pas udah kita ngedrag di box itu bakal ada pilihan mau jadi image atau navigation button. Nah, kalau misalnya mau dipencet-pencet biar dia bisa langsung pas kita pencet itu ada di langsung ke mainannya, itu kita harus ke navigation button, bukan ke image. Kalau ke image nanti ya buttonnya ini cuma kayak pajangan gitu, nggak bisa dipencet, nggak bisa diapa-apain. Jadi kita langsung ke navigation button gitu. Nah, gini nanti kalian langsung tinggal setting-setting di sini. Nih, panelnya sini. Kalian bisa setting warnanya, habis itu posisinya, terus image-nya gitu. Kalian tinggal setting aja. Oke, langsung kita ke main map lagi. Terus di sini aku bakal jelasin yang hijau-hijau dulu ya. Di sini ada UI screen. Screen itu misalnya kayak pas latar kita mainnya gitu. Nah, ini latar mainnya itu
Mengapa ada ini? Ini itu adalah skor. Jadi nanti skor kita itu munculnya di sini. Kalau ini adalah event observer. Jadi nanti kalian bisa setting aja. Nah, ini adalah UI screen-nya. Jadi pas tampilan dinonya main. Terus kita ke map lagi. Di sini ada game over screen. Yang namanya udah ketahuan kan, kalau misalnya ini tampilan pas dinonya game over. Nah, jadi di game over screen ini ada tulisan game over, terus ada tombol return. Nah, tombol return ini sama kayak button play tadi. Nah, button play tadi, terus ada di sebelahnya ada base score, dan di bawahnya ini adalah tergantung sama skor yang kita mainin. Tuh. Ini skornya. Jadi kita cuma naruh default fontnya. Nanti pas kita main baru muncul angkanya. Terus sebelahnya lagi ada your score. Ini skor kita. Jadi base score ini kan skor terbaik kita ya. Bisa kita main pertama kali itu base skornya misalnya skor kita itu 20 ya. Terus base score kita juga 20, berarti skor kita itu masih 20 dua-duanya. Terus kita udah main 2 kali. Nah, base score misalnya pas main 2 kali itu skor kita 17. Nah, di sini itu tulisannya 17. Nah, base score kita 20. Karena base score itu kan skor yang paling besar ya. Kayak yang return tadi aku udah jelasin, kayak tombol button tadi. Nih. Dia di sini kan ada tulisannya navigation button. Ini button yang bisa kita pencet gitu. Oke, lanjut. Nih, tadi kan yang menu screen, UI screen, sama game over screen udah selesai. Nah, sekarang itu 2D world ya. Jadi kayak aset-aset yang kita taruh gitu. 2D world. Jadi di 2D world ini kita apa sih tampilan yang pas main gitu. Isinya itu adalah kita bisa setting semua tampilannya gitu. Misalnya tampilan karena maksudnya kita itu buat gamenya itu ada di sini, itu di Word gitu. Terus aset-asetnya juga kita taruhnya di sini gitu. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin aset-asetnya. Pertama ada dino. Nah, awal kalau misalnya kita ngedrag dinonya itu bakal ada di objek nih, di objek. Jadi awal mula tuh kayak gini, kita ngedrag banyak sampai semuanya. Terus jadi dino itu masih ada update, tapi dinonya ini kayak bagaikan pemeran utamanya gitu. Jadi dia yang kayak pemeran utama yang jalan gitu. Nah, kalau misalnya dia kayak semacam pemeran utama, kayak karakter utama gitu, kita harus nge-drag dia di karakter. Jadi dia kayak yang jalan-jalan kan, dia yang dapat poin, nanti dia yang mati, dia yang loncat gitu kan. Nah, itu kita jadiin karakter. Sedangkan kalau misalnya yang awan, terus lantai ini sama kaktus, terus sama enemy-nya ini, itu kan cuma objek, cuma gambaran doang gitu. Dia diem kan. Kalau misalnya Dino ini kayak jalan gitu kan, yang melakukan hal apapun gitu. Terus yang pertama ada Dino kan. Kita cukup ngasih Dinonya itu satu doang gitu. Nah, udah.
Terus yang selanjutnya adalah kaktus. Jadi kalian masukin beberapa kaktus yang kalian bisa ambil di Google ataupun di Google Dino-nya. Kalian ambil kaktus, terserah mau berapa aja. Nanti kalian tinggal sesuaiin kaktusnya itu mau di mana. Gitu. Mau di mana. Tapi aku usahain kalian harus jaga jarak ya. Biar kayak buat si dinonya tuh lompat. Dino yang lompat ini agak jauh. Jadi jangan terlalu kan kaktus ini habis nonton sini lagi itu nggak bakal bisa, nanti kita bakal mati terus gitu. Terus yang selanjutnya adalah enemy itu burung. Jadi yang termasuk ke dalam enemy itu adalah burung sama kaktus. Kalau misalnya kita nyentuh mereka berdua, kita bakal mati gitu. Misalnya kita nyentuh burung, kita bakal mati gitu. Terus kita nyentuh kaktus bakal mati gitu kan. Kayak Google Dino di Chrome pada umumnya gitu. Lanjut. Jadi kita setting collision group kaktus sama burung itu enemy gitu. Terus fisiknya kinematik. Kalau misalnya durinya kaktusnya statik gitu. Nah, yang selanjutnya ada awan. Awan ini juga kayak buat hiasan-hiasan gitu. Kayak nggak terlalu sepi aja gitu di scene-nya gitu, di latarnya, tampilannya. Jadi kalau misalnya di Dinonya itu kan kayaknya aku ngeliat itu cuma dikit gitu kan. Nah di sini kalian bisa setting sendiri awannya tuh berapa. Kalau di sini aku ada banyak ya, ada banyak gitu kan. Ada banyak. Terus udah kalian bisa setting sendiri mau berapapun itu awannya, terserah kalian juga. Terus yang selanjutnya ada Dino Floor. Nah di Dino Floor ini kayak jalannya Dino gitu. Nah Dinonya ini kita harus taruh beberapa floornya. Jadi nggak langsung satu ginian gitu. Jadi harus kalian masang beberapa gitu. Misalnya 3 atau enggak 4 gitu. Kalau aku 4 gitu. Terus kalau misalnya kalian nanya yang ini yang ada di sini tuh apa? Nah, garis-garis ini adalah rectangle uh, uh, poin-poin gitu. Jadi kita taruh ini di setiap jalan. Jadi ini itu adalah poin. Kalau misalnya itu kita jalan gitu kan. Nah setiap kita jalan itu dapat skornya itu dapat 1 gitu. Kita dapat skor 1 setiap kita jalan gitu. Nah ini itu dibuatnya dari rectangle. Kan nggak usah bingung. Kalian taruh rectangle ini di setiap jalannya aja. Jadi setiap dia jalan dapat poin, setiap dia jalan dapat poin. Ya, ini apa namanya aset-aset yang ada di 2D World. Nah sekarang kita bakal ke Dinonya, not Dino. Kalau misalnya kalian mau ke not Dinonya, itu tinggal klik aja Dinonya 2 kali di aset panel. Klik 2 kali. Bentar ya. Nanti langsung ada di atas ini. Nah ini adalah not-notnya. Gitu. Jadi kalian bentar ya. Nih. Ini adalah not biar kayak settingan biar dinonya tuh bisa lompat lah, bisa beranimasi, bisa bergerak, bisa kayak ya lompatnya kayak gimana sih, dari mana gitu. Nih kita ngesettingnya di sini di notnya dino. Maaf ya. Jadi awalnya ini di mana-mana kalau bisa kita nyeting apapun itu pasti ada startnya kan. Nah pertama ini ada start. Terus pertama itu kita
created also ke animation. Animation ini kayak animasi si Dinonya gitu. Kita bisa mengubah animasinya, terus warnanya, terus posisinya gitu, dan lain lagi skillnya gitu. Terus yang kedua ada move. Move itu yang buat yang kayak gerak-gerak ya. Terus ada equal light, terus ada touch, terus ada key button space. Nah, pas key button space itu dia jam. Nah, jika maksudnya itu kalau misalnya kita kayak mencet spasi, dia bakal jam tempat gitu. Nah, kalau touch ini, kalau touch ini adalah uh, uh, walaupun maksudnya kayak pas kita pas di loncat itu nggak cuma bisa pakai spasi doang. Nah, kita bisa pakai touch bar. Nah, kita bisa pakai touch bar. Kalian tinggal klik aja touch barnya, terus habis itu langsung dia bisa loncat. Tuh. Nah, ada equal light, terus ada equal light lagi, terus ada divide. Divide ini kalau misalnya mati gitu lah. Ini ntar kita setting gitu. Setting harus ada divide-nya. Terus di sini ada add point-nya. Add point buat yang tadi di 2D world. Nah, ini nih point-pointnya. Kita setting di node-nya Dino. Kalau misalnya kita mencet add point, bakal tambah poinnya 1 gitu. Terus ada event, terus dia bakal event biar dia game over gitu. Nah, ini nanti kalian tinggal bikin aja node-nya kayak gini. Terus aku saranin kalian nota bloknya itu harus rapi biar nggak bingung. Ya udah. Nah, sini kalian kalau misalnya bingung ngambil nota itu di mana, ada di sebelah sini nih. Di sebelah sini pertama itu ada konten. Di dalam konten tuh ada kayak 3D model, animation, terus label, terus ada sound dan lain juga. Terus yang kedua ada control. Control ini kayak gini nih, touch, terus keyboard button space, terus ada joystick, terus ada mouse button. Jadi nggak cuma touch bar sama keyboard ini, tapi ada juga mouse-nya. Pakai mouse juga bisa. Jadi kalian tinggal setting aja. Terus ada movement. Movement nih kayak jump, terus move, terus float, bounce, rotate, wave. Ini kalian gunain sesuai kebutuhan game kalian aja. Terus selanjutnya ada equal light yang merah-merah gini. Terus ada switch, event, spam, defeat, set visibility, color, sama kalian juga bisa setting kamera tuh kan, kamera. Terus sama yang lain lagi, masih banyak tuh kan. Terus lanjut ada monetization. Di sini ada ya buat setting gitu. Yang terakhir ada advance. Advance kayak remove, terus delay, sama yang lain-lain juga masih banyak. Jadi di sini tuh ada banyak notnya. Gitu. Kalian kalau bisa mau ambil not, tinggal di sini aja. Gitu. Oke. Dan sekarang aku bakal memperlihatkan game dari yang udah aku jelasin tadi. Terus kan tadi aku udah jelasin, abis itu gimana sih hasil dari gamenya gitu. Oke, ini jadi kan misalnya kalian mau ngeplay gamenya itu ada di atas sini, ada button kayak play, langsung kita pencet aja dan dia bakal loading dulu. Tapi karena aplikasi Bootbox ini lumayan berat,
buat dipakai. Banyak juga kan aset-asetnya. Di sini langsung aja kita terserah mau perbesar ataupun apa. Sini aku perbesar biar dia agak jelas gitu. Nih kita perbesar dulu ya. Nah ini adalah new screen-nya tadi. Kalau misalnya kita udah mau mulai, nah kita bakal ke menu screen dulu. Nah misalnya harus mencet tombol button. Abis itu sekarang kita bakal mencet tombol buttonnya. Ini bakal mau ke permainannya mulai. Kita mencet, terus langsung lompat. Ya, sebentar ya. Nah, di sini aku juga tadi coba kita setting dulu nih. Ada kamera gitu. Ada kamera, kita harus nge-setting. Jadi di kamera ini kita bisa setting si dinonya biar dia bisa itu ikut apa sih, kayak ngikutin dinonya terus apapun itu ya. Jadi kita taruh kamera itu jangan terlalu jauh sama jangan terlalu dekat. Nah di sini di game ini mau kalau misalnya kameranya itu ngikutin si dinonya. Jadi kita setting di sini di kamera. Kalian bisa lihat kamera itu di sini ataupun di sininya nih. Di atas, paling atas ada kamera. Terus tinggal kalian ke panelnya sini. Ke panel, kalian tinggal lihat ada yang namanya position follow. Nah, di sini kenapa tadi kameranya itu nggak ngikutin Dino? Gara-gara position follow-nya itu non. Harusnya kita pencet, habis itu position follow-nya itu Dino. Kita pencet, terus kita langsung play lagi. Nah ini kita tinggal tunggu loadingnya lagi gitu. Nah kita pencet play button, bisa kita lompat. Nah sekarang kameranya itu udah mulai ngikutin nilainya. Terus di sini juga kalian bisa setting note burungnya biar dia bisa biar kayak dia mau bergerak kayak gitu atau enggak dia bisa jalan. Nah di sini kalau misalnya kita kena kaktusnya bakal game over. Game overnya yang aku bilang tuh kayak gini. Nih ada tombol return, habis itu best score sama your score. Nah karena pertama kali, jadi skor kita tuh masih sama. Nah kita ulang lagi. Awal udah mati kan. Jadi your score nih yang kita udah mainin itu baru sampai 2. Tapi skor terbaik kita itu tadi udah sampai 61. Nah ini kayak button play tadi bisa kita turn. Kan tadi kalau misalnya pencet kena kaktus itu mati kan. Nah sekarang aku mau coba ini. Mau coba itu kan. Kalau misalnya kita kena burungnya kita juga mati gitu. Nah jadi segitu, dan ini awan-awannya buat yang tadi hiasan-hiasan gitu. Oke deh. Nah jadi segitu aja demo game Dino dari Buildbox dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.